Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita coba bahas PT Enseval Putra Mega Trading (TBK). Kode sahamnya EPMT. Oke, seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kita ambil dari materi public expose-nya ya. Jadi ini ada sekilas Enseval, lalu ada tinjauan bisnis, tinjauan operasional, lalu ada tinjauan keuangan. Cuman saya nggak bakal bahas semua, cuman bahas kira-kira secara sekilas aja. Nah, jadi perseroan ini sebenarnya udah didirikan di tahun 1973 ya, di bulan Oktober, dan ini mengelola fungsi distribusi. Ya, karena pemisahan fungsi distribusi dan fungsi pemasaran dan produksi dari PT Kalbe Farma. Jadi kalau boleh dikatakan, ya si Enseval ini sebenarnya adalah perusahaan distribusi aja, bukan produksi dan juga pemasaran seperti Kalbe Farma. Jadi Kalbe Farma memproduksi lalu memasarkan, nah tinggal didistribusikan sama si EPMT ini. Jadi perseroan memfokuskan kegiatan utamanya pada distribusi, logistik, penjualan, dan pemasaran yang terdiri dari 5 divisi. Ya, ini bisa dilihat sendiri. Nah, jadi sekilas Enseval 1973 berdiri, lalu terus ya sampai tahun 2019 terus melakukan yang namanya inovasi-inovasi. Nah, ini jajaran direksi dan komisarisnya bisa dilihat secara sekilas. Lalu melalui jaringan distribusi yang luas, ya jadi perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 48 cabang. Ya 28 cabang melalui anak perusahaan Trisapta Jaya dan 25 sales office dengan lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi 3 pusat distribusinya ada di Jakarta, Cikarang, dan Surabaya. Nah, perseroan menggunakan Oracle E-Business Suite Release 12 sebagai platform teknologi informasinya. Nah, karyawannya udah sampai 4.500 ya, jadi udah banyak banget, dan ini ada sertifikasinya juga, cukup menarik. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari kontribusi penjualannya itu seperti ini ya, jadi barang konsumsi paling besar 43,83%, lalu ada obat bebas dan juga ada obat dengan resep dokter seperti ini. Ya lah, lalu kita bakal coba lihat dari kinerja si EPMT ini seperti apa. Kalau kita perhatikan dari tahun 2000, coba kita bikin annual dulu ya. Nah, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 pendapatannya terus meningkat dari 17 triliun menjadi 22 triliun. Jadi naik sekitar 30% dalam waktu 6 tahun, atau kalau kita rata-rata ya sekitar 3 sampai 5% ya per tahunnya. Nah, lalu kalau misalnya kita perhatikan dari labanya ini cenderung stagnan di kisaran 500 sampai 600-an miliar. Sempat 650 miliar di tahun 2018, tapi kembali turun lagi ke 581 miliar. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya, di sini cash flow cukup sehat ya. Cukup sehat, ada 500 miliar, 240 miliar, 600 miliar. Nah, tapi capital expenditure-nya nggak gitu besar. Nah, di sini paling cuma perolehan aset tetapnya sekitar 120-200 miliar. Tahun 2019 cukup tinggi ya, di kisaran 308 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari interim year to date-nya, dari interim year to date kita perhatikan di sini di 9 bulan tahun 2020 terjadi peningkatan tipis ya, dari 16,4 triliun menjadi 16,8 triliun dari sisi pendapatannya. Nah, lalu dari sisi labanya bagaimana? Di sini kita bisa lihat labanya sedikit turun dari 471 miliar menjadi 436 miliar. Ya, karena memang ada pandemi COVID-19. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi key statistiknya, nah di sini kita bisa lihat current rasionya 2,95, jadi sangat sehat. DER-nya hampir nggak ada ya, boleh dikatakan nggak ada. Jadi potensi buat perusahaan ini kolaps atau bangkrut itu boleh dikatakan nggak ada. Dan kalau misalnya kita mau pakai earnings yang TTM, price to earning rasionya masih 11,06 kali. Kalau di annualize ini 10,38 kali. Jadi masih cukup murah ya untuk perusahaan si EPMT ini ya, dengan asumsi laba sekitar 580 dan 546 miliar. Oke, jadi market cap 6 triliun, dan kita bakal coba lihat dari sisi valuasinya dengan menggunakan metodenya Stockbit seperti apa ya EPMT. Nah, kalau menggunakan metodenya Stockbit, valuationnya EPMT ini sebenarnya di 1870 ya, sementara current price EPMT di 2230. Jadi potensi kenaikan udah nggak ada karena memang target price ini di bawah
ya ini dengan menggunakan valuasi Stockbit. Cuman dengan adanya vaksin, lalu dengan adanya distribusi obat lainnya, ini EPMT kemungkinan bisa diuntungkan ya dari distribusi vaksin tersebut. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.